Saya kemarin bisik-bisik ke beberapa orang, Indonesia itu kayaknya perlu Hollywood. Kita ini perlu bikin kayak Hollywood untuk telling the story, ya, menceritakan betapa hebatnya bangsa kita ini. Ya. Kan kita belum rangkum ini, Bang, masih banyak lubangnya. TV-TV yang beroperasi di dalam negeri harus punya mandat untuk program-program pendidikan kewarganegaraan. Kalau dulu kita mengkritik PMP, penataran P4 dan sebagainya, mungkin karena ada pemaksaan. Sekarang kita nggak maksa, tapi tolonglah TV-TV dan semua channel yang memakai frekuensi publik dalam negeri, cobalah ya kembangkan cinta tanah air situ. Karena begini, ada lagi satu lagi saya dengar ada badan kebudayaan. Ya pokoknya kayak gitu, budaya. Jadi dipisah pendidikan dan kebudayaan. Saya kira memang sudah waktunya ya, itu seperti yang di awal saya katakan tadi, setelah seperempat abad reformasi ya, dan menjelang 100 tahun Indonesia merdeka, Indonesia ini harus, kalau pakai jargon yang sering diungkapkan oleh Bung Karno itu, berdaulat secara politik, ya, kemudian berdaulat secara ekonomi, mandiri secara ekonomi, dan berkebudayaan Indonesia. Nah, kebudayaan ini yang harus mungkin betul-betul kita tata ya, kita perbaiki. Saya kemarin bisik-bisik ke beberapa orang, Indonesia itu kayaknya perlu Hollywood. Kita ini perlu bikin kayak Hollywood untuk telling the story, ya, menceritakan betapa hebatnya bangsa kita ini. Ya. Kan kita belum rangkum ini, Bang, masih banyak lubangnya. Makanya saya suka baca tiap hari itu buku Pak Prabowo itu yang 2 jilid itu tentang tradisi kepemimpinan dalam militer itu. Saya baca terus-menerus ya dari ujung ke ujung. Itu bagaimana heroisme itu kita temukan begitu banyak, Bang. Karena heroisme itu adalah salah satu alat kita untuk merekat menjadi bangsa. Menciptakan rasa cinta tanah air. Keinginan kita membela bangsa kita. Sebab suatu hari dunia ini mengarah kepada orang tuh merasa tidak penting untuk mencintai tanah airnya. Karena kadang-kadang market global, harga murah didatangkan dari negara lain. Produk negara lain lebih murah daripada produk bangsa kita sendiri. Lalu anak-anak muda bilang, kenapa saya cinta tanah air saya, orang saya beli barang dari sebelah sana lebih murah. Nah, ini kan berbahaya, Bang. Ya, bisa menggerus soal-soal lain yang kita punya, bahwa kita ini bersyukur negara kita aman, negara kita merdeka, negara kita ini lebih baik daripada negara-negara lainnya, kehidupan kita tentram, kita rukun, gotong royong, bersaudara. Ini kan harus digiatkan kan. Nah, itulah gunanya dari satu badan yang secara terus-menerus menggunakan media yang ada, ya, termasuk saya mengusulkan agar TVRI itu dimaksimalkan, Bang. Kalau saya, Bang, ya. Iya dong, karena kan salurannya ada di mana-mana dia. Kalau menurut saya gini, TV-TV yang beroperasi di dalam negeri harus punya mandat untuk program-program pendidikan kewarganegaraan. Kalau dulu kita mengkritik PMP, penataran P4 dan sebagainya, mungkin karena ada pemaksaan. Sekarang kita nggak maksa, tapi tolonglah TV-TV dan semua channel yang memakai frekuensi publik dalam negeri, cobalah ya kembangkan cinta tanah air situ. Sementara TVRI menurut saya, Bang, jadikan dia TV global. Ada channel berbahasa Cina, berbahasa Inggris, berbahasa Arab, berbahasa Spanyol, ya kan? Sehingga orang tahu ada negara Indonesia yang lebih hebat dari negara lain. Negara demokrasi terbesar nomor 3 di dunia, Bang. Negara dengan populasi terbesar nomor 4. Negara dengan keberagaman yang luar biasa. Kalau kuliner, Bang, aku udah lihat seluruh dunia. Udahlah, Bang, nggak ada orang bisa ngalahkan kuliner Indonesia. Nggak ada.
kita datang ke satu negara, makan itu doang. Iya. Pagi, siang, malam Iya. makan itu. Begitu kita ke Indonesia, Bang. Abang pergi ke satu pulau kecil, ke satu kampung. Lain makanannya. Iya, iya. Ini kan penasaran Iya, lidah manusia iya, ini, iya, kita iya. bisa pancing. Oh, iya. Kita nggak usah macam-macam lah. Itu apa namanya, siaran kuliner aja pakai bahasa Arab, pakai bahasa Inggris. Siaran tentang tempat wisata. Banjir orang datang lihat Indonesia ini, Bang. Akan besar bangsa ini, banyak yang ingin lihat dan meminatinya gitu. Nah, yang begitu-begitu, Bang, perlu ada strategi kebudayaan. Iya, ya. iya. Indonesia harus tampil sebagai negara yang punya kebudayaan yang hebat gitu. Nah, mungkin itu maksud beliau. Ya, Ya. ya. Makanya jadi saya kira kan ada juga yang orang yang ngeritik. Ya. Kalau makin banyak kementerian makin banyak korupsi. Enggak, sebenarnya sih kementerian itu bertambah di tempat lain, ada juga berkurang di tempat lain. Saya sendiri punya banyak pikiran tentang lembaga-lembaga yang harus dilenyapkan karena tidak diperlukan gitu. Tapi kalau kita nambah nggak terlalu kontroversial. Tapi kalau kita ngomong dilenyapkan, nanti banyak orang ngamuk. Gitu. Ya udah, nanti kita bicarakan itu. Tapi pada dasarnya memang ada banyak jenis pekerjaan yang harus semakin kita tegaskan ke depan itu. Iya, seperti yang Anda jelaskan tadi, itu kan baru kita bedah cuma 4 tadi kan. Jadi kalau ada yang bilang jadi dari 34 jadi 40, tambah lagi 2, pasti esensinya sangat luar biasa kan, pemikirannya. Jadi memang punya gagasan besar dia, seperti Anda jelaskan dari Kementerian Keuangan. Pada zaman Bung Karno dulu karena pernah kita punya kabinet 100 menteri. Nggak harus 100 lah. Dan saya yakin akan banyak yang berkurang, Bang. Karena ini kan baru berpikir mana yang belum ada kan. Tapi bisa berpikir mana yang double pekerjaan. Iya, nanti di perjalanannya. Iya, mana yang double pekerjaannya, mana yang tumpang tindih. Itu banyak, Bang, bisa kita selesaikan nanti. Iya. Gitu. Nah, jadi kalau melihat dari proses saat ini, beliau ini kan pergi ke, tadi diundang kan? Ya. Berarti dalam proses 4 bulan ke depan ini memang pekerjaannya hanya itu aja ya? Menerima kunjungan atau... Ya, itu memang kan sistemnya begitu ya, Bang, ya. Artinya, ya ini kita perlu evaluasi juga. Ya, karena dalam beberapa pemilu ini kan baru kali ini ya. Bulan Februari, sebenarnya yang terjadi dulu di Pak Jokowi periode kedua juga. Cuman kan tidak ada masa tunggu karena presidennya sama kan. Ya. Tapi ini jadi ada masa tunggu, lebih kurang 8 bulan. Menurut saya, perlu kita evaluasi ke depan. Ya, apakah bagus masa tunggu selama ini? Karena ini juga kan bisa beresiko, Bang, ya. Kenapa? Kalau presidennya berbeda pendapat dengan yang mau naik, ya, yang terpilih beda itu kan bisa muncul. Ini kebetulan aja ini sama ya. Kebetulan sama ya, kebetulan ya kita ingat dulu transisi dari Pak SBY ke Pak Jokowi aja. Meskipun Pak SBY pada dasarnya netral-netral aja, tapi ada aja kan tim transisi dianggap mengganggu, ya kan, dianggap inkonstitusional dan sebagainya. Ada keluhan dari menteri-menteri dan termasuk Pak SBY sendiri waktu itu. Tapi itu kan karena tidak adanya konsep transisi yang efisien gitu. Menurut saya ke depan perlu dipikirkan itu. Bagaimana mekanisme supaya waktu tunggu tidak terlalu lama gitu. Saya sudah punya konsepnya secara real ya, tetapi nanti kita bicarakan karena nggak boleh dibiarkan seperti ini. Akan beresiko bagi seseorang yang sudah dinyatakan sebagai presiden ya oleh rakyat, ya disebutnya presiden elek ya. Tapi dia harus menunggu lama, Bang. Wah, itu berbahaya sekali. Ya, nggak boleh kita biarkan situasi seperti ini. Oke, itu tapi bisa nanti dibicarakan khusus ya. Tapi kalau dari sisi lain saya lihat, justru dengan adanya waktu ini, seperti Anda bilang tadi, bahwa Pak Prabowo menginginkan orang-orang yang memahami visinya, program-programnya, dan punya kapasitas. Karena selalu bilang the bright and the brightness kan. Berarti ada masa untuk menilai talent itu kan? Sebenarnya kalau Pak Prabowo menurut saya ya, dia udah terlalu lama mengetahui dan memikirkan termasuk orang-orangnya juga. Oh gitu ya? Sebenarnya kan begini ya, seorang calon presiden itu harusnya pada saat dia maju pun ya, dia bekerja sama dengan orang-orang yang suatu hari akan jadi tim dia. Sebenarnya. Jadi nggak perlu ada waktu tunggu sebenarnya, Bang. Pada dasarnya pada prinsipnya. Pada prinsipnya. Tapi ya alhamdulillah kita ngambil ini ada hikmahnya juga lah Pak Prabowo kemudian
bisa punya waktu untuk mengevaluasi, ya kan? Terutama yang disodorkan partai Yang kan, disodorkan partai-partai dan sebagainya itu, ya kita pikirkan lah ya. Artinya ada waktu untuk memikirkan itu. Dan saya kira kita kalau bilang ada baiknya. Tetapi menurut saya, tetaplah waktu tunggu yang panjang bagi seorang presiden. Itu beresiko sekali. Resiko dalam negeri dan resiko luar negeri. Kita nggak tahu. Dunia ini kan macam-macam kan ideologi dan pikiran yang berkembang. Jadi tetap saja menurut saya suatu hari atau di masa depan kita memikirkan model transisi yang lebih ringkas dan sederhana. Oke. Kemudian ada juga isu di berbagai media bahwa ada kementerian tertentu yang banyak sekali yang mau. Misalnya ESDM, contoh nih. Ya. Kemudian ada lagi misalnya perindustrian gitu atau perdagangan ya. Ya. Sementara kan beberapa partai ini mengaku atau mengklaim punya jasa yang mirip gitu. Jadi saya gini Bang, ini ada omongan yang saya mungkin belum ngomong di tempat lain, tapi ini clear harus ditegaskan dari awal. Pertama, jangan bergen dengan Pak Prabowo, dengan presiden terpilih. Jangan bergen. Ya. Kedua, jangan pernah berpikir kementerian itu milik partai politik. Ya. Itu berbahaya sekali. Ya. Dan jangan pernah ingin memanfaatkan kementerian untuk kepentingan partai politik. Ya. Itu berbahaya sekali. Partai politik perlu biaya, ya kita selesaikan dengan cara lain. Ya. Elit partai politik punya kepentingan, ya kita selesaikan dengan cara lain. Tapi menjadikan gemuk tidaknya partai politik, ya kan? Ya. Basah keringnya kementerian sebagai alasan dan bergen kepada presiden, menurut saya itu mengandung etikat yang tidak baik. Ya. Itu harus diserahkan kepada orang yang full loyal kepada presiden, mengerjakan tugas yang dimaui oleh presiden tanpa kepentingan lain. Anggota kabinet tidak punya politik lain kecuali loyal kepada presiden yang memilihnya. Ini sistem presidensial. Ya. Berbeda dengan sistem parlementer. Ya. Kalau sistem parlementer, anggota DPR juga adalah anggota kabinet. Ya. Sebagian anggota kabinet juga adalah anggota DPR. Ya. Jadi dia ada di dua kamar dan juga berbeda partai. Kadang-kadang dengan Perdana Menteri dia berbeda partai. Dari lawan kemudian menjadi kawan. Jadi waktu dikelola oleh para menteri, oleh Perdana Menteri tahu bahwa menteri ini juga punya kepentingan partainya. Ya. Kalau dalam presidensial tidak bisa, Bang. Ya. Kekuasaan sudah dibentuk oleh rakyat, yaitu presiden. Ya. Partai tidak boleh menggunakan kabinet untuk bergen kepada presiden. Sehingga menurut saya dua hal yang harus dipisah. Ya. Bersihkan kementerian, kerjakan kementerian dan misi kementerian itu sebesar apapun, sekering basah apapun, secara profesional. Urusan partai politik perlu uang dan sebagainya, kita selesaikan dengan cara lain. Atur keuangan partai politik yang lebih besar, ya kan, membuat pelayanan yang lebih sehat buat partai politik, supaya partai politik tidak harus menjadikan institusi dan jabatan publik sebagai tempat cari uang. Ini akar dari korupsi selama ini, Bang. Kenapa banyak anggota DPR kena tangkap? Kenapa banyak menteri kena tangkap? Itu semua cari uang untuk partainya dan itu tidak boleh dilakukan. Kementerian bukan tempat cari uang, anggota DPR bukan tempat cari uang. Ini tempat melayani rakyat. Iya. Nah, yang gini kalau nggak clear, Bang, repot kita, Bang. Tapi pasti ada solusinya dong, sumber keuangan dari partai. Harus ada solusinya. Iya dong. Ini kita ngomong dengan cara lain, Bang. Kita tidak boleh kemudian kementerian itu tiba-tiba kok presiden instruksinya ke kiri, dia ke kanan. Ada proyek ketua umumnya sebelah sono itu. Bahaya, Bang. Saya juga setuju sama Anda. Nggak boleh itu terjadi. Iya. Jadi artinya hak prerogatif presiden untuk menentukan seorang menteri itu mutlak sebagai presidensial system ya. Iya. Tidak boleh dibergen itu. Ya. Memberi usulan, boleh. Memberi gagasan, silakan. Sesuai dengan permintaan user, pengguna. Ya. Tapi bermain-main berbahaya. Di kita ini terlalu banyak institusi yang bermain untuk partai politik. Nggak boleh, Bang. Apalagi institusi keamanan itu tidak boleh, Bang. Haram hukumnya itu. Single loyalty. Ini presidensialisme.
Nah, itu yang harus ditegaskan dari awal, Bang. Kalau itu yang dimaksud Pak Prabowo, jangan ganggu. Oh. Itu presidensialisme, jangan ganggu. Itu. Oh, itu juga ya? Iya. Itu kodenya itu ya? Kodenya itu, jangan ganggu. Iya. Memang Pak Prabowo suka begitu juga, nggak terlalu jelas ngomong, tapi punya makna yang diinterpretasi ya. Kita harus mengerti lah bahwa sistemnya ini presiden. Nah, kira-kira ide Anda dari mana sumber dana partai politik di kemudian hari yang paling bagus dari mana? Gampang, Bang. Nah, contoh aja. PDB kita ini 10.000 triliun, Bang. 12.000 triliun nanti? Iya, 12.000 triliun. Itu duit gede, Bang. Satu proyek bisnis, ya investasi dari manapun asalnya, di dalam atau di luar negeri itu triliunan, Bang. Iya. Ya, kita bisa mengatur perusahaan-perusahaan, ya makanya kan dari dulu saya mengusulkan adanya sistem party ID. Anggota-anggota partai kan boleh jadi pengusaha, boleh jadi macam-macam profesi, Bang, silakan aja. Anggota partai yang berpengusaha jangan dipersulit, dipermudah. Biar mereka juga punya kekuatan logistik, ya. Sebagai pribadi itu diatur, ya. Dan sebagainya lah, banyak caranya lah, Bang. Jadi tapi jangan ganggu mekanisme bernegara. Jangan rongrong APBN. Nah, itu bahaya, Bang. Ya. Apalagi aku dengar itu pembagian-pembagian berdasarkan persentase APBN. Bahaya, Bang. Jangan itu. Itu namanya memecah pipa APBN. Melubangi pipa APBN. Itu rusak. Cara lain banyak, Bang. Dan diinstitusikan. Artinya diresmikan, dilegalkan. Ya, yang legal bisa dilegalkan. Keuangan partai di seluruh dunia, Bang. Negara paling bersih itu adalah negara yang keuangan partai paling dilegalkan. Paling diregulasi. Diregulasi. Negara paling korup adalah negara yang keuangan partai tidak diregulasi. Itu dia. Itu di seluruh dunia begitu. Kan berbeda, Bang, kepentingan untuk partai itu punya sumber keuangan dan kepentingan elit. Ya. Ada elitnya yang pengusaha, elitnya yang berbisnis, itu soal lain. Mekanismenya para pengusaha udah tahu lah itu. Para pebisnis sudah tahu lah itu. Kan mereka kerjanya juga lobby-lobby pemerintah, lobby-lobby di antara mereka. Itu udah ada mekanismenya. Tapi memastikan bahwa partai politik punya sumber keuangan supaya transparan, itu adalah syarat dari negara yang anti korupsi, Bang. Gitu. Nggak boleh kita biarkan partai tiap hari bawa sumbangan ke kantor pemerintah, ya kan? Dilubangi nanti itu pipa APBN itu di mana-mana, foto APBD itu jangan, Bang. Kita harus betul-betul membangun tradisi partai politik yang bersih juga. Dan itu sudah bisa dilaksanakan dalam pemerintahan Prabowo nanti. Contohnya banyak, jadi tinggal kita laksanakan aja. Kita ini kan bukan negara baru yang ingin memberantas korupsi, Bang. Iya kan? Banyak negara di dunia ini yang sudah begitu dan sudah bersih. Pola-polanya banyak. Iya. Terus mengenai KPK, yang dulu Anda sangat orang yang paling terkenal dulu di sana 15 tahun lalu tentang KPK ini. Nanti dalam pemerintahan yang baru ini nanti, bagaimana bentuk KPK yang ideal lah? Yang ideal itu Korea Selatan. Gitu. Yaitu adanya lembaga yang disebut sebagai public complaint. Public complaint. Jadi semua keluhan kita ini harusnya ada salurannya. Yang kemudian salurannya itu langsung diberesin gitu oleh presiden gitu. Dan itu yang saya lihat di Korea Selatan itu. Ya. Kenapa kita ngurus satu perizinan dalam aturannya disebut sehari jadi sebulan? Saya komplain. Komplain itu nanti masuk ke presiden, presiden tanya, ini kenapa? Panggil orangnya. Ini ada masalah. Kalau ternyata masalahnya di orangnya, kalau ternyata masalahnya di sistemnya diperbaiki. Tapi kalau masalah di orangnya dipecat. Permainan-permainan, Bang, dalam tender, dalam perizinan, dalam pengadaan, itu nggak ada yang sentuh itu. Karena KPK kerjanya nangkep orang. Padahal ini harus diberesin ini. Detail-detail, Bang. Nyopet-nyopet itu, banyak betul itu. Itu siapa yang ngurusin? Nggak ada. Inilah lembaga komplain. Nah, kalau saya digabung itu Komnas HAM, ya kan, Ombudsman, KPK, ya, lembaga-lembaga konsumen itu tentang pelayanan semuanya itu semuanya digabung untuk supaya keluhan rakyat itu ada yang menyelesaikan, Bang.
Ini keluhan nggak ada yang nyelesaikan. Pelayanan publik, jalan rusak, semua nggak ada. Udah lama Pak, kita udah sering berkali-kali ngomong, tapi kayaknya nggak didengar. Termasuk di lembaga penegakan hukum. Ada orang berbuat jahat, saban hari misalnya merusak hutan, sudah dilapor ke kepolisian. Dilapor setempat. Saya kemarin lihat itu. Malah kemungkinan Di jadi daerah, backing. di daerah itu. Jadi backing. Lapor, ini ada foto, lapor. Panggil itu. Ini ada begini nih, ada backing di sini. Dia sampai maki-maki Kapolri, Pak. Itu ada, bahkan itu ada apa akhirnya itu apa yang kena itu rumahnya orang Polri di bawah. Ya kan? Diserobot sama pengusaha. Dia datang ke pengusaha, ditolak gitu ya karena kayaknya ada backingnya. Dia lapor ke Poldanya. Nggak ada follow up, disuruh tunggu kan. Teriak kawan itu padahal dia pakai baju dinas polisi. Ini lembaga inilah ya yang penting ya. Dan presiden alat ukur suksesnya ada di situ. Bahwa seluruh pelayanan publik itu terpantau dan diperbaiki. Gitu loh, Bang. Saya kira itu Bang. Nanti ya tentu kan kita tetap punya DPR dan lembaga-lembaga lain. Itu akan memantau itu juga gitu. Akan menjelaskan itu. Tapi kan ini kan dari bottom up jadinya nih. Iya. Kalau sana kan top down ya untuk membuat kebijakan. Kalau ini untuk lihat keseharian ya. Lihat seharian. Iya. Itu saya pelajari di Korea Selatan itu Bang. Ya, nah, dulu kita itu di Korea Selatan tuh punya KPK yang mirip dengan KPK kita. Namanya KIKEK Bang. Itu cuma 4 tahun Pak, kalau nggak salah. Itu dibubarkan oleh parlemen karena permintaan masyarakat sipil. Akhirnya dibentuklah lembaga baru namanya ACRC, ya, Anti Corruption and Human Rights Commission, gitu. Termasuk soal HAM segala macam masuk di situ, Bang. Oh, itu bersih. Negara itu jadi bagus, Bang. Kita kalau ke Seoul, Bang, begitu landing, itu ada screen besar. Setelah melalui imigrasi, laporkan pelayanan pejabat sementara di sini. Lapor kita di sini. Atau tombol di mana-mana. Kamar mandi bagaimana, kotor ini. Bersih Bang negara Bang. Nggak ada kamar mandi pesing. Kayak di kita ini, semua kamar mandi publik pesing. Airport nomor 1 pun kamar mandinya pesing. Pelayanan publik nggak ada yang ngurus. Kayak gini-gini Bang, kita mesti beresin. Gitu ke depan. Jadi berarti bisa dikatakan ada perubahan-perubahan struktur juga dalam akan berefek ke situ tentunya. Tapi walaupun itu bukan masalah besar kan sebenarnya kan. Bukan masalah besar kalau kita lihat satu-satu Bang. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan, rakyat kita banyak yang terabaikan Bang karena pelayanan publik ini nggak ada yang mantau, nggak ada tempat komplain. Gitu. Jadi tempat komplain ini di setiap daerah ada gitu? Ya harus masif secara nasional. Itu harus ada mekanismenya nanti untuk menghadapinya secara detail gitu. Termasuk orang mengkomplain anggota dewan Bang. Kalau ternyata dia udah terpilih dia nggak kerja. Oh dari daerah itu dari pemilihan dapil ya? Dia pokoknya dikomplain semuanya. Pokoknya semua komplain harus didengar Bang. Ya banyak yang harus diperbaiki ya. Relasi dalam partai politik perlu diperbaiki. Ya. Makanya saya mengusulkan sistemnya itu lebih baik kalau sistem distrik karena itu mendekatkan konstituen dengan yang dipilih. Banyaklah Bang ini perbaikan, tapi tentu ini nggak bisa seperti membalik telapak tangan itu ini semua berproses ya. Ini adalah hal-hal utama yang saya sendiri nangkep, sebagiannya saya pernah komunikasikan langsung dengan Pak Prabowo dan juga teman-teman begitu ya. Kita lihat bagaimana respon beliau nanti karena tentunya beliau punya mekanisme untuk memutuskannya sampai dia menjadi satu institusi atau kebijakan gitu Bang ke depan. Nah, yang terakhir nih mengenai koalisi. Kan kita udah tahu bahwa Nasdem dan PKB sepertinya itu akan mengikut pemerintah ya. Tapi ada 2 lagi yang belum yaitu PDIP dan PKS. Nah, sekarang kita lihat dulu deh. Kalau Nasdem menurut Anda gimana sikap politik untuk bergabung? Ya, problem kita ini kan sistem kita ini presidensial Bang. Sebenarnya. Seperti yang saya katakan dan berulang-ulang sebenarnya. Koalisi itu tidak ada konsep koalisi dalam presidensial. Gitu. Karena pada dasarnya presiden sudah dibentuk oleh rakyat. Langsung. Jadi kekuasaannya sudah utuh dan tidak bisa dijatuhkan Bang.
presiden itu nggak bisa dijatuhkan, Bang. Pada dasarnya tidak bisa dijatuhkan. Dia hanya bisa dijatuhkan kalau ada pasal-pasal impeachment yang dilanggar, korupsi, melanggar hukum dan lain sebagainya. Dan itu jauh dari presiden, karena presiden itu pada dasarnya bukan kuasa pengguna anggaran. Kuasa pengguna anggaran itu adalah menteri-menteri dan bahkan sekjen di bawahnya. Nah, jadi sebenarnya itu tidak memerlukan gitu. Tapi kalau ada partai yang mengatakan kami akan dukung pemerintah dan sebagainya, ya pada dasarnya ada dua sisi ya di sini ya. Para pimpinan partai mungkin meletakkan pikiran dasarnya bahwa mereka akan kooperatif dengan pemerintah. Yang seharusnya itu harus menjadi pikiran dasar semua partai. Harusnya ya. Tetapi tidak boleh ketua umum partai nanti mendikte menteri-menterinya atau mendikte anggota dewannya untuk tidak melaksanakan tugasnya dalam mengawasi kerja-kerja menteri. Eksekutif dalam hal ini, karena dia kemudian masuk kepentingannya di situ. Gitu loh. Jadi misalnya dia ketua umum partai, ternyata dia punya kredit di bank yang begitu besar. Nanti dia ngomong kepada anggota-anggota partai di Komisi 11, jangan pernah kamu ganggu Menteri Keuangan, jangan kamu ganggu Gubernur BI, jangan pernah kamu ganggu itu OJK, nggak boleh kritik, nggak boleh ungkap ada korupsi di situ, karena saya sendiri sedang berutang di bank. Kan nggak boleh begitu, Bang. Nah, itu yang saya bilang, harus kita lepas para pimpinan partai ini dengan anggota dewan. Anggota dewan dipilih rakyat. Ketua umum partai tidak dipilih rakyat. Ketua umum partai itu dipilih oleh kongres yang kecil gitu. Karena itu dia sebenarnya nggak boleh mengawasi dan mengontrol pekerjaan daripada wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat. Nah, sehingga dia nggak boleh masukkan kepentingan pribadinya. Ini karena ketua umum partai terlalu besar kewenangannya, akhirnya semua dikontrol dengan cara begitu. Inilah yang menyebabkan munculnya kong kali kong, sehingga dewan kita itu pada dasarnya tidak lagi menjadi alat rakyat untuk mengawasi jalannya negara, tapi menjadi alat politik dan bisnis daripada ketua umum partai. Tidak boleh, Bang, begitu. Kita harus hentikan. Ini lingkaran setan yang harus kita tutus. Dan saya berharap, karena Pak Prabowo adalah orang yang independen, ya, sebenarnya begitu, ini akan diperbaiki ke depan. Bagus, Kak. Nggak bisa kita biarkan situasi seperti ini terus-menerus terjadi. Gitu. Jadi kalau Nasdem gabung, oke lah. Kalau niatnya untuk mendukung tadi ya. Nah, ini mendukung dua. Nah, secara teori sebenarnya ini kan sudah hampir 75%. Itu yang saya bilang, Bang. Presiden tidak memerlukan itu. Iya, itu yang dari Anda tadi. Pada dasarnya, gitu. Karena apa ya? Kan levelnya itu cuma paling jauh itu pengesahan anggaran dan undang-undang. Kalau DPR menolak anggaran-anggaran yang baik bagi rakyat, misalnya Pak Prabowo bilang, saya mau kasih makan gratis rakyat, terus ditolak oleh DPR, misalnya karena mereka berhasil gitu menggerakkan partai-partai dan anggota dewan untuk menolak. Apa kata rakyat? Tinggal ngomong sama rakyat. Rakyat, saya mau kasih kamu makan, cuman partai-partai ini nggak mau. Mati, Bang, sebentar lagi dia. Ya kan? Mati, mana berani. Nah, yang begitu-begitu, Bang, itu yang menyebabkan presiden memang nggak bisa sebenarnya dilawan-lawan begitu. Karena dia terlalu kuat. Dia bikin undang-undang misalnya yang bagus. Ada undang-undang yang efeknya bagi rakyat itu bagus sekali. Ditolak sama dewan. Tinggal ngomong. Saya mau bikin undang-undang yang baik buat kamu, bagi rakyat Indonesia. Efeknya begini, kamu dapat kesejahteraan ini. Tapi mohon maaf, undang-undang itu ditolak sama DPR. Mati, Bang. Partai-partai dan anggota dewan. Nah, termasuk disitulah anggota dewan itu, Bang, harusnya diuji konstituensinya. Misalnya omnibus itu, Bang, ya. Harusnya anggota dewan yang berasal dari daerah-daerah industri punya sikap yang lain. Itu kalau dia independen. Tapi kan tidak, karena di-drive oleh partai politik. Nah, hal-hal gini ke depan mesti kita perbaiki, Bang. Oke, jadi saya sangat bisa menangkap esensi dari pembicaraan kita barusan. Dengan demikian, nggak ada kepentingan pemerintah untuk mengajak PKS kalau memang tidak perlu ada suatu fungsi, ya. Lebih baik dia mengontrolnya dari luar. Demikian pula PDIP. Ya, di satu sisi, Bang, kenapa juga partai-partai menganggap bahwa kita ini
hanya bisa mulia kalau bergabung dengan kabinet, dengan kementerian. Ya. Apakah memiliki puluhan anggota dewan itu bukan sebuah suatu kehebatan? Kebanggaan. Ya memang karena anggota dewannya itu Bang akhirnya dikerdilkan Bang. Oleh sistem. Kita nggak lihat anggota dewan itu seperti Kongres di Amerika Serikat itu. Iya, tokoh-tokohnya itu sangat berwibawa itu. Tokoh yang punya nama besar Bang ya kan. Sekali ngomong disegani orang itu. Disegani orang. Iya. Di sini enggak, petugas partai semuanya. Itu sedih Bang. Iya. Jadi ini ada persoalan sistemik yang harus kita perbaiki ke depan. Iya. Karena kementerian itu perlu pengawasan, Bang. Kalau anggota dewannya ini suruh diem, suruh main proyek, Bang. Aduh. Dapat traktor dari menteri, udah diem, ya kan? Dapat ini, diem. Wah, repot kalau kayak gitu. Iya. Terus rakyat milik kalian untuk apa dong? Iya. Masa rakyat milik kalian untuk dapat traktor? Loh gimana Bang? Ini power dahsyat Bang. Iya. Masa terus tapi kadang-kadang rakyat kita juga kan alpa juga. Begitu dikasih traktor dia berpikir hebat ini anggota dewan katanya ngasih kita traktor. Dia kira itulah haknya. Padahal di sebelah sana ada maling Bang. BTS dimalingin 24 triliun Bang. Iya. Rakyat nggak ribut. Iya. Ada transaksi ilegal katanya Pak Mahfud MD di Kementerian Keuangan 349 triliun. Kita nggak tahu Bang itu. Dan Dewan nggak ada yang teriak. Kenapa? Udah dapat traktor, udah dapat ini, udah dapat ini. Kacau deh. Luar biasa Anda ini. Tapi pemikiran-pemikiran fundamental itu apakah sudah bisa dilakukan di pemerintahan baru ini? Kalau kita mau memperbaiki harus Bang. Sistem harus ditata. Sistem tidak bisa mengandalkan itikat baik semata, Bang. Karena manusia itu beragam. Kita harus letakkan sistem itu sebagai mekanisme agar hidup demokrasi kita itu berjalan secara prosedural gitu. Nah, ada ide, sebenarnya bukan ide, cerita di Roosevelt, pemerintah Amerika, Presiden Amerika. Sampai 4 kali terpilih. Dia terpilih tahun 36 karena krisis global crisis. Franklin Roosevelt. Jadi dia bilang begini. Di belakangnya itu ada brain trust. Jadi dia hanya mengatakan kepada presiden, tokoh-tokoh, pokoknya orang-orang top lah. Pak, sebaiknya begini. Jadi benar-benar di belakang dia itu ada beberapa puluh orang spesialis yang hanya memberikan ini aja. Pak, jadi risiko-risiko presiden itu sudah di-cover sama dia melalui hitungan-hitungan dia. Jangan Pak, ini aja Pak. Gimana? Kalau di Amerika Serikat itu kan dikenal dengan White House, dan White House itu isinya di antara yang paling penting itu adalah West Wing. Dan West Wing itu adalah armada presiden yang betul-betul besar untuk menggerakkan roda pemerintahan. Makanya di antara jabatan paling penting di situ namanya Chief of Staff. Ya, kalau di sini mungkin kayak KSP begitu ya. Tapi dia betul-betul memimpin otak eksekutif yang ditempelkan kepada presiden. Sehingga presiden itu selalu tepat waktu, tepat data, ya tepat lama, tepat orang, tepat semua dalam kebijakannya. Nggak boleh salah waktu, salah tempat, salah data, salah lokasi, salah ngomong, salah sebut. Itu nggak boleh itu. Nah, ini ada yang memastikan di belakangnya itu sehingga the brain of the president itu adalah otak terbesar dalam bangsa Amerika itu. Nah, kita juga harus menyiapkan satu sistem supaya otak presiden kita itu menjadi otak terbesar dan terkuat dan terluas yang ada di Republik ini. Sehingga nggak boleh salah. Salah waktu, salah tempat, salah data, salah kata, salah orang. Nggak boleh itu, Bang. Harus betul-betul akurat. Sekali dia ngomong, itu tajam. Dan omongannya itu, efeknya itu luas. Nah, yang begini-begini itu dapur, Bang. Makanya di dalam struktur pengelolaan negara itu ada namanya dapur, Bang. Ya, bayangan saya posisi seperti KSP, Seknek, Sekap, BIN, BSSN itu sebenarnya otak ini, dapur ini. Ya. Inilah yang memasak setiap hari konsumsi buat presiden sehingga pada hari itu dia menjadi orang yang paling cerdas di Republik ini untuk memutuskan hal terbaik bagi bangsa kita. Nah, di luar itu ada operator-operatornya. Operator ini Menko-Menko. Makanya Menko itu nggak ada undang-undangnya. Tapi ini adalah orang yang presiden mau pakai atau tidak.
Menko itu bisa dipakai dan presiden bisa menjadi lebih santai kalau Menko-nya bisa mengoperate seluruh kabinet. Artinya seluruh kementerian teknis yang ada di bawahnya. Ya kayak Pak Luhut kalau kemarin itu kan sangat diandalkan itu oleh Pak Jokowi kan. Sehingga sektor ini betul-betul bisa dilepas. Tapi juga ada, dan ini sebenarnya nggak boleh, ada jabatan Menko yang hanya untuk menghibur-hibur. Untuk mengapresiasi itu jangan itu. Karena ini operator gitu. Orang yang betul-betul harus sibuk bekerja, mengoperasi semua keputusan presiden dan memastikan kementerian-kementerian itu mengerjakan. Karena presiden itu saking banyaknya kementerian itu, ada yang bisa lapor langsung, ada yang kadang-kadang nggak bisa lapor langsung. Iya, betul. Yang penting Menko-nya bilang, udah beres Pak, udah beres Pak. Pak mantap Pak, begini. Barulah pelaksana-pelaksana itu di kementerian itu, begitu loh. Yang ada yang langsung ketemu presiden, ada yang mungkin yang penting sudah selesai. Nah, ini circle ini yang mesti diciptakan supaya presiden kita itu ya dalam tradisi seperti orang di Amerika itu betul-betul menjadi presiden yang hari itu menjadi orang yang paling paham dan ngerti persoalan. Briefing pagi itu paling penting buat presiden. Nah, ini circle-nya harus kuat, Bang. Ya, dan apa yang Anda jelaskan tadi secara ideal, West Wing, yang Anda jelaskan itu, kalau saya merasakan, enggak pendapat saya, dalam pemerintahan yang terakhir ini nggak terlalu kelihatan itu maknanya. Karena seringkali presidennya kan memberikan ini itu. Begitu ada miss di sana, baru dijelaskan. Gitu loh. Negara ini, Bang, ini penutup, Bang ya, karena kita harus berpisah. Negara ini terlalu besar dan terlalu luas. Kadang-kadang cara menilainya kita nggak tahu. Kadang-kadang sukses negara itu kita nggak tahu, gagalnya juga kita nggak tahu. Saking luasnya, Bang. Maka tugas kita adalah membuatnya itu lebih akurat, lebih terukur. Dan karena itulah penguatan sistem dan kelembagaan sangat diperlukan di dalam membangun pemerintahan. Saya kira itu. Dan yang penting gini, Bung yakin bahwa pemerintahan barunya akan lebih baik dari ide-ide yang Anda sebutkan tadi kan? Karena masih ada waktu itu maksud saya. Pasti. Ya, Dan kan? sekali lagi kita bersyukur karena presiden kita ini orang yang paling berpengalaman dalam politik, dalam pemerintahan dan cukup senior di kawasan. Kita akan menjadi negara yang dihormati dan dihargai. Dan saya kira niatnya paling baik, Bang. Saya tidak pernah menemukan Pak Prabowo punya niat yang jelek. Sepanjang saya mengenal beliau. Dan semua yang dia inginkan tuh tidak lain adalah niat baik. Kemarin tuh waktu diwawancara oleh Al Jazeera, kalimat penutupnya beliau mengatakan, saya ingin dikenal sebagai orang presiden yang menghilangkan kemiskinan dan membuat kehidupan bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Cuman gitu doang dia bilang begitu. Jadi itu nggak bisa dioposisi, Bang. Itu yang saya bilang, kalau di dalam tradisi negara demokrasi, ini namanya kebijakan bipartisan. Nggak bisa kita oposisi. Karena kebijakannya itu benar dan baik. Gitu. Nah, tinggal tim kerjanya harus betul-betul delivery dari semua keinginan Pak Prabowo itu kepada rakyatnya. Gitu. Saya kira itu. Ya, disitulah tugas yang paling berat ya. Kita doakan supaya beliau ini berhasil memilih orang-orang yang tepat. Take the man at the right place at the right time. Betul, Bang. Saya kira itu ya. Ya, terima kasih.